Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Chaningrum dengan NIM 211340012. Saya daftar di Fakultas Dakwah Bimbingan Konseling Islam kelas 5A. Jadi kemarin pada tanggal 22 November 2023, saya sudah melakukan proses konseling keluarga, tepatnya di Kampung Waru Kidul, Kamanisan, Curug, Serang, Banten. Klien saya yang bernama Bapak Tatang dan Ibu Jamilah ini memiliki permasalahan, yaitu faktor ekonomi yang menyebabkan lemahnya keimanan. Karena Pak Tatang itu berbicara kepada saya bahwasanya, untuk apa saya sholat kalau kehidupan saya begini-begini saja dan ekonomi saya juga nggak lancar. Pak Tatang pekerjaannya hanya serabutan saja yang penghasilannya itu nggak seberapa. Dan jika ada pekerjaan itu beliau itu akan bekerja, jika tidak ada beliau akan mengambil gelas bekas untuk dikilokan dan perharinya itu hanya dapat uang kurang lebih 50.000 saja. Ibu Jamilah juga selalu mengeluh bahwasanya uang segitu tuh nggak cukup untuk makan sehari-harinya. Akhirnya Ibu Jamilah itu berbicara kepada saya bahwa Ibu Jamilah selalu minjam duit kepada tetangganya untuk membayar hutang pada bank keliling tersebut. Nah teman-teman, jadi itu permasalahannya. Selanjutnya, ditambah kehidupan Bapak Tatang tuh juga semakin hari perekonomiannya itu menurun teman-teman. Tidak ada pemasukan, ditambah Pak Tatang tuh sudah lalai dalam meninggalkan sholat 5 waktunya. Ibu Jamilah juga sudah capek terhadap Bapak Tatang karena sikap yang semakin hari tuh semakin lalai dengan kewajibannya. Ibu Jamilah juga sudah capek sama kehidupannya yang dia jalani, dan Ibu Jamilah juga bilang kepada saya bahwa Pak Tatang tuh sempat ingin menggugat cerai istrinya. Tetapi Ibu Jamilah itu tidak mau karena Ibu Jamilah itu tahu bahwa itu dosa. Nah, jenis masalahnya itu faktor ekonomi teman-teman yang menyebabkan lemahnya keimanan pada Bapak Tatang. Dilanjut penyebab masalahnya karena kurangnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan Bapak Tatang memiliki pekerjaan yang tidak tetap. Yang kedua yaitu karena faktor ekonomi yang kurang membadai sehingga Bapak Tatang dan Ibu Jamilah itu harus merasakan ekonomi yang tidak lancar. Dampaknya yaitu lemahnya iman yang menyebabkan Bapak Tatang meninggalkan kewajibannya karena faktor ekonomi. Yang kedua, banyak orang di sekitarnya yang dirugikan oleh Ibu Jamilah karena selalu minjam uang ke tetangganya bila bank keliling itu datang ke rumahnya teman-teman. Oke, jadi pelaksanaan bantuan yang saya lakukan yaitu pada tanggal 22 November 2023, dilanjut lagi pada tanggal 25 November 2023. Pada tanggal 22 November 2023, saya mendatangkan rumah Pak Tatang dan Ibu Jamilah untuk menceritakan permasalahan yang dialaminya itu seperti apa. Setelah saya mendengarkan semua keluh kesahnya seperti apa, saya langsung memberikan layanan konseling individual kepada beliau. Setelah saya memberikan teknik layanan konseling individual kepada beliau, dan beliau itu sudah mengetahui apa yang dirasakannya gimana, selanjutnya pada tanggal 25 November 2023, saya datang lagi ke rumah beliau untuk menanyakan kondisinya seperti apa. Setelah kondisinya masih belum stabil, Bu Jamilah masih suka meminjam duit ke tangganya, dan Pak Tatang juga masih belum stabil emosinya dan masih suka meninggalkan kewajibannya. Lalu saya memberikan teknik konseling kelompok kepada beliau. Setelah teknik konseling kelompok itu selesai, langkah terakhir yang saya berikan adalah memberikan teknik CBT untuk mengubah pemikiran yang tidak baik dan memodifikasi pemikirannya untuk Bu Jamilah dan Pak Tatang. Yaitu saya memberikan dalil juga kepada Bapak Tatang dan Ibu Jamilah dalam surat Al-Baqarah 153 tentang sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Selanjutnya dalam surat Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah teman-teman, selanjutnya ada dalil juga yang menjelaskan tentang perceraian di surat Al-Baqarah ayat 228. Jadi penjelasannya itu seperti gini. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka atau menunggu 3 kali quru, dan tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah SWT dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan dari hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan, dan mereka juga para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi itu penjelasannya teman-teman. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.